Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu taala. Di pertemuan pagi hari ini kita sampai pada bab as-sam'u wa ta'ah lil a'immah. Bab tentang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi Ushulis Sunnah. Imam Ahmad berkata dalam Ushulus Sunnah, kata beliau, was-sam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir wa man waliyal khilafata wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi wa man ghalabahum bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Kata Imam Ahmad, di antara usulus sunnah, pokok-pokok sunnah dalam agama ini adalah mendengar dan taat kepada penguasa dan kepada pemimpin kaum mukminin, baik itu penguasa yang soleh atau penguasa yang fajir, penguasa yang zalim, dan juga siapapun yang mendapatkan tampuk kekuasaan. Juga berlaku hukum mendengar dan taat, di mana manusia mereka semuanya telah sepakat dengan kepemimpinan orang tersebut. Manusia juga telah ridho dengan kepemimpinannya. Demikian juga yang mendapatkan kepemimpinan dengan cara ghalabah, ya, dengan cara at-taghallub, dengan pedang, ya, dengan kudeta. Kalau sudah menjadi pemimpin sampai dia disebut sebagai khalifah atau disebut sebagai amirul mukminin, maka wajib mendengar dan taat kepadanya. Ini kata Imam Ahmad di dalam Ushulus Sunnah. Kata Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan, wa hadzal aslul azim alladzi dzakarahu al-imam rahimahullah min usuli ahli sunnati wal jamaah wa dalla alaihi al-kitab was sunnah. Kata beliau, ini adalah landasan yang sangat agung yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Termasuk di antara pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah yang dalil-dalilnya telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau mau ditambah juga ijma', kesepakatan para ulama wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Salah satu karakteristik ciri ahli sunnah adalah senantiasa mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya dan tidak mendoakan keburukan atau menjuluki pemimpin dengan julukan-julukan yang buruk.
Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah, apabila engkau mendapati ada seseorang yang mendoakan keburukan bagi pemimpin atau memanggil pemimpin dengan panggilan-panggilan yang jelek, seperti misalnya dipanggil ojo kui atau dipanggil dengan panen dosa, ya, dan yang semisal dengannya, maka kata beliau, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu alias ahli bidah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Namun kalau kau dapati ada seseorang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, ya, tidak menjuluki pemimpin dengan julukan-julukan yang buruk, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Itu jadi pembeda. Namun sangat disayangkan di zaman seperti sekarang, orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah sunnah, menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, nyinyiri kajian-kajian yang membahas tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Ada yang mengatakan masa akidah itu cuman taat kepada pemimpin saja. Masa pembahasan akidah itu cuman pembahasan tentang taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini nyinyiri. Nah, kita lanjutkan di sini, kata beliau, ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in yang terkenal, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, wallahi law anna an-nasa idza batulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa Allahu azza wa jalla dzalika anhum. Demi Allah, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, seandainya rakyat tatkala diuji dengan pemimpinnya, ya, rakyat ini diuji dengan kezaliman-kezaliman pemimpinnya, kemudian mereka tetap bersabar, menahan diri, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut meskipun zalim, ya, seandainya mereka bersabar, maka enggak akan lama Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat musibah itu dari mereka. Ya, enggak akan lama Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan pemimpin yang lebih baik. Kalau memang kau merasa pemimpin yang ada sekarang ini telah berlaku zalim kepadamu, maka sabar. Ya, enggak lama Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat musibah tersebut. Wadzalika annahum yafza'una ila sayf fayukaluna ilaihi. Akan tetapi mereka terburu-buru, tergesa-gesa menghunuskan pedangnya. Ya, enggak sabar mereka. Tergesa-gesa ingin melengsarkan penguasa, ingin melengsarkan pemimpin, membuka pintu-pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi, negeri tersebut hancur porak-poranda. Nyawa melayang, kehormatan rusak, bangunan-bangunan runtuh, roboh. Mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah mereka. Orang-orang yang mereka cintai mati, istri mereka, anak-anak mereka, karena mereka sendiri yang membuka pintu-pintu fitnah, ya, pintu-pintu prahara. Kemudian kata beliau, wallahi ma ja'u biyaumi khairin qad. Demi Allah, mereka tidak mendatangkan hari yang lebih baik sama sekali dari hari sebelumnya. Ya, ketika rakyat nggak sabar dengan kezaliman pemimpin, mereka terburu-buru melengsarkan pemimpinnya, maka yang terjadi, apa pemimpin yang ada setelahnya itu pasti lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya. Ya, makanya kalau kita ngelihat di jalan-jalan biasanya ada di belakangnya truk. Apa gambar yang biasanya di belakangnya truk itu? Iya. Piye kabari? Isih penak zamanku toh. Ya. Kita masih ingat, mungkin sebagian di antara antum, tapi insya Allah sudah umur-umur segini, menang ya tahun 98 ya. Enggak menang di tahun 98. Kita waktu itu masih umur sekitar ya 10-11 tahunan lah. Ya. Itu bagaimana suasana mencekam ketika itu.
Pemimpinnya bukan nggak ada. Ada pemimpinnya, cuman sedang digoyah. Ya, dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ya. Namun lihat apa yang terjadi setelahnya tidak lebih baik daripada sebelumnya. Dan maka benar kata beliau, mereka tidak mendatangkan hari yang lebih baik sama sekali. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu kepada Bani Israel atas kesabaran mereka. Lihat Bani Israel dulu di zaman Nabi Musa. Mereka diperbudak oleh Fir'aun dan orang-orang Mesir selama ratusan tahun. Mereka diperbudak. Namun mereka tetap bersabar. Mereka tetap bersabar dengan kondisi tersebut. Nah, buah dari kesabaran mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, dibebaskan dari perbudakan Fir'aun. Keluar dari Mesir. Allah menjanjikan tanah bagi mereka di Palestina. Dijanjikan. Dan mereka berhasil mendapatkan janji Allah tersebut karena kesabaran mereka. Kata beliau, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala tatkala mengomentari ucapan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, minal wadih anna dzalika khassun bil muslimina minhum wa ammal musta'miruna fala ta'ata lahum bal yajibul isti'dadut tammu maddatan wa ma'nan litardihim wa tathhiril biladi min rijsihim. Allah mengatakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin minkum. Minkum di sini di antara kalian. Kalian di sini siapa yang dimaksud? Kaum muslimin. Ya, diambil dari ayat ini pemimpin itu harus dari kalangan kaum muslimin. Tok. Ya, tidak boleh dari kalangan orang-orang kafir. Nah, kata beliau, kalau orang kafir yang menjadi pemimpin, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Taat hanya dalam rangka untuk kemaslahatan saja. Namun tidak wajib taat kepada mereka dan bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak baiat dia, nggak mengakui kepemimpinannya. Bahkan wajib kaum muslimin untuk mempersiapkan diri mereka, ya, melengsarkan pemimpin tersebut dan membersihkan negeri-negeri mereka dari keburukan-keburukan orang-orang kafir tadi yang menjadi pemimpin. Ya, namun ini ada catatan tadi, harus diperhatikan syarat-syaratnya. Ya, dan juga diantara syarat melengsarkan pemimpin yang kafir adalah yaitu dengan fatwa para ulama-ulama yang robbani. Ya, bukan fatwanya orator-orator atau pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, tidak. Tapi harus dari para ulama-ulama yang rabbani, yang diketahui di atas sunnah. Kita lanjutkan, kata Syekh Muhammad Said Ruslan, hadzal aslul kabir min usuli ahli sunnati wal jamaah, idza ma khulifa waqa'a asy-syarru kulluh wan farata addul muslimin wa saru ila fawda jaihatin wa fitanin mudammiratin wa lam yastaqim lahum amrun tanqati'ul jama'atu wal juma' wa tukharrabud dur wa tuqta'us subul wa tuntahakul a'rad wa yaqa'u katsirun minal bala'i wal ghala. Kata beliau, ini adalah landasan yang sangat besar dari landasan-landasan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang apabila diselisihi, ini mendengar dan taat kepada pemimpin ini, apabila diselisihi oleh kaum muslimin, maka mereka akan tertimpa keburukan. Ya, apabila diselisihi maka akan tertimpa keburukan. Apa keburukannya? Kaum muslimin akan tercerai-berai. Ya, kaum muslimin akan tercerai-berai. Karena sifatnya pemimpin itu adalah menyatukan mereka. Dengan adanya pemimpin itu tercipta jamaah. Ya, tercipta persatuan kaum muslimin. Tapi ketika
dilanggar, maka mereka akan tercerai-berai. Wasaru ila fawdha jaihatin, dan mereka akan terjadi pada mereka chaos. Apa chaos? Kekacauan ya, yang merebak di mana-mana. Terjadi pada mereka, mereka akan ditimpakan fitnah yang menghancurkan mereka, yang membinasakan mereka. Dan urusan-urusan mereka tidak akan bisa tegak. Sahih jamaah, nggak ada pemimpin, urusan-urusan kita nggak akan bisa tegak. Kerjaan kita, sekolah, ya, makan kita, mau apa lagi terus? Kalau tidak ada pemimpin, semua urusan-urusan duniawi kita tidak akan tegak. Ya. Kemudian juga masyarakat akan tercerai-berai dan rumah-rumah, bangunan-bangunan akan hancur. Iya, ketika terjadi pemimpin itu dilengsarkan, maka akan terjadi chaos. Ada yang menjarah, kemudian pengerusakan fasilitas-fasilitas umum sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Terputusnya, terblokadenya jalan-jalan. Demikian juga kehormatan-kehormatan manusia yang terkoyak-koyak. Ya, karena melanggar akidah yang satu ini. Dan banyak terjadi bala malapetaka tatkala pokok yang satu ini dilanggar oleh kaum muslimin. Wa a'dhamu min hadza kulli istila'ul a'da ala durihim, dan yang paling parahnya kalau akidah yang satu ini dilanggar, itu paling parahnya adalah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir akan menguasai negeri-negeri mereka, negeri-negeri kaum muslimin, dan akan merampas kekayaan-kekayaannya. Wa tamakkunuhum min ardihim wa umurihim, dan mereka akan menguasai tanah-tanah kaum muslimin dan akan menguasai harta-harta kaum muslimin. Iya. Makanya jamaah, di antara trik-trik orang-orang kafir untuk mereka menjajah negeri-negeri kaum muslimin, yaitu dengan cara mengadu domba antara rakyat dengan penguasa. Ya, mengadu domba antara rakyat dengan penguasa. Itu cara yang paling ampuh untuk menghancurkan suatu negeri. Ketika rakyat dan penguasa itu saling berperang misalnya, ya, terjadi kekacauan di negeri tersebut, maka orang-orang kafir dengan gampang masuk ke sana, menjajah mereka, merampas kekayaan-kekayaan mereka. Ya, maka hati-hati dengan makarnya orang-orang kafir. Tetap pada akidah ahli sunnah wal jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, hadza aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bal hunalika aslun yastaghribuhu katsirun minan nas. Inilah asal, landasan ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu landasan dari landasan-landasan beragama ad-da'wah salafiyah ahli sunnah wal jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Akan tetapi kata beliau, akidah yang satu ini terasa asing bagi kebanyakan manusia di luar sana. Karena kebanyakan manusia di luar sana, mereka menganggap bahwa mendengar dan taat kepada pemimpin itu dianggap sebagai bentuk cemen, bentuk lemah, dhaif. Nggak boleh, umat Islam ini harus kuat, nggak boleh kalah dengan penguasa, harus tegas kepada penguasa, harus keras kepada penguasa. Bahkan mindsetnya orang-orang luar, orang-orang awam kaum muslimin, ciri dai, ciri ustadz yang lurus kata mereka adalah yaitu keras kepada penguasa, lembek kepada sesama kaum muslimin. Dari apapun firqahnya, kalau kaum muslimin yang salah, maka lemah lembut kepada mereka. Ya, kepada ahli bid'ah lemah lembut. Ya, tapi kalau kesalahan itu datang dari pemimpin, harus tegas menyikapinya, harus keras. Ini kebalik. Yang benar bagaimana? Kalau sama ahli bid'ah harus apa? Harus keras. Namun kalau sama pemimpin harus lemah lembut. Itu yang dipraktekkan oleh para salaf. Kita ngambil satu contoh saja ya. Apa yang diriwayatkan tentang
Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala dengan Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullahu taala. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang sifat apa? Pernah ditanya tentang salah satu sifat Allah. Sifat apa itu? Yang Imam Malik sampai marah. Istiwa. Nah, Imam Malik ditanya kaifastawa. Wahai Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah di atas itu? Ini pertanyaan yang boleh atau enggak? Enggak boleh menanyakan bagaimana sifat Allah itu. Tapi ini orang tanya kepada Imam Malik. Maka Imam Malik tertunduk, bercucuran keringat Imam Malik karena saking beratnya pertanyaan ini. Kemudian Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa maknanya sudah diketahui, tinggi di atas dan menetap di situ. Adapun bagaimananya Allah di atas ini tidak diketahui. Mengimani Allah di atas itu wajib, dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Baik, kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Malik kepada orang tersebut? Diusir. Imam Malik mengatakan, ma'araka illa mubtadi'an. Tidaklah aku melihatmu kecuali engkau ini adalah seorang ahli bid'ah. Maka diusir sama Imam Malik. Fa'amara an yukhrija. Ya, maka Imam Malik memerintahkan untuk diusir orang ini. Baik, ini sikap Imam Malik kepada ahli bid'ah. Lembek atau keras? Keras. Baik, kemudian kisah kedua dari Imam Ishaq bin Rahawai. Mirip dengan Imam Malik ini, cuman bedanya yang bertanya bukan ahli bid'ah, tapi yang bertanya adalah al-amir, gubernur, seorang pemimpin, yaitu Abdullah bin Thahir ketika itu. Dengan pertanyaan yang sama tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia bertanya kepada Imam Ishaq bin Rahawai, kaifa yanzil? Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala itu? Maka Ishaq bin Rahawai mengatakan, a'azzallahul amir. Semoga Allah memuliakan engkau wahai amir. La yuqalu lirabbi kaifa. Enggak boleh Allah itu ditanya bagaimana. Fa innahu yanzil bila kaif. Allah itu turun namun tanpa ditanya bagaimana turunnya. Kasar atau lembut? Pakai didoakan dulu tadi. A'azzallahul amir. Semoga Allah memuliakanmu wahai amir. Itu sikap ahlu sunnah. Lemah lembut kepada pemimpin, namun keras kepada ahli bid'ah. Nabi SAW menjuluki ahli bid'ah dengan julukan-julukan yang jelek. Apa kata Nabi tentang orang-orang Khawarij? Al-Khawarij kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Namun Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi ke Fir'aun, pemimpin ketika itu, disuruh menasihati dengan apa? Lemah lembut. Allah mengatakan dalam surat Thaha, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun menuju Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Disuruh mengucapkan ucapan yang lemah lembut agar dia sadar dari kekeliruannya. Ya. Baik. Maka kata beliau, banyak di antara manusia yang asing dengan akidah yang satu ini. Bahkan kita lihat komentar-komentar manusia di luar sana, mereka mengatakan bahwa salafiyun itu penjilat kepada penguasa. Ya. Karena kita mendengungkan akidah, mendengar dan taat, kita dianggap sebagai penjilat. Ya, tapi anehnya di satu sisi mereka suka nuduh kita ini radikal. Ya, mereka suka menuduh kita radikal. Ini yang benar yang mana ini? Penjilat atau radikal? Ya, itu memang ahlu sunnah gitu. Di satu sisi ahlu sunnah itu di satu sisi ahlu sunnah mengambil kebaikan dari sisi yang A,
dan mengambil kebaikan dari sisi yang berlawanan. Makanya Ahlus Sunnah itu sifatnya selalu apa? Di tengah. Ya. Dalam masalah apapun, dalam masalah takdir misalnya, ada qadariyahnya. Tapi di satu sisi juga ada apa lawannya qadariyah? Ada jabriyahnya. Diambil kebaikan yang ada pada qadariyah dan diambil sisi kebaikan yang ada pada jabriyahnya. Kemudian menjadi pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Loh, qadariyah itu ada benarnya apa enggak? Ada sisi benarnya. Jabriyah juga demikian, ada sisi benarnya. Qadariyah mengatakan bahwa takdir itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Kebalik. Takdir itu manusia yang menentukan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sisi benarnya enggak? Ada sisi benarnya. Manusia punya kehendak enggak? Antum datang ke sini itu apa dipaksa sama Allah? Enggak. Iya, ada sisi kebenarannya. Kemudian Jabriyah mengatakan bahwasanya takdir itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Kebalikan dari Qadariyah. Ada sisi benarnya? Ada sisi benarnya. Maka digabungkan oleh Ahlus Sunnah, Allah itu punya kehendak dan manusia juga punya kehendak. Namun kehendak Allah di atas kehendak manusia. Demikian juga dalam masalah ini kita pertengahan, tidak tidak menjilat kepada pemimpin dalam artian apapun yang diperintahkan oleh penguasa maka kita mentaatinya meskipun itu maksiat, gitu? Tidak. Kalau itu kemaksiatan kita tidak mentaatinya. Namun di satu sisi kita tidak memberontak kepada pemimpin, kita tidak mencaci maki pemimpin, tidak keluar dari ketaatan kepada pemimpin, melepaskan tangan baiat kita kepada pemimpin, tidak. Ya. Banyak di antara manusia yang merasa asing dari akidah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan ya ikhwan, ini pengalaman pribadi. Kita pernah kenal dengan salah seorang ikhwan yang bisa dibilang dia itu bukan orang lama ngaji sunnah itu. Bukan orang baru, afwan. Bukan orang baru ngaji sunnah itu. Termasuk orang lama, dia ngaji sunnah itu. Namun ternyata dia kaget kalau ternyata akidah ahli sunnah itu mendengar dan taat kepada pemimpin. Setelah hampir 5 tahun katanya belajar sunnah, dia baru tahu kalau ahlus sunnah itu akidahnya adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Baru tahu dia, bayangkan. Ini orang yang sudah ngaji katanya. Wallahu a'lam selama ini ngaji sunnah itu ngaji apa saja. Karena memang kajian-kajian sunnah selama ini dinina-bubukkan dengan kajian-kajian apa? Rumah tangga, adab, masalah-masalah yang bukan perkara-perkara akidah. Sehingga perkara-perkara akidah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah terasa asing bagi salafiyin. Kalau salafiyin saja terasa asing dengan akidah-akidah seperti ini, antum bisa bayangkan bagaimana lagi dengan orang-orang awam. Bisa dibayangkan nggak jamaah? Ya, kalau bagi salafi saja yang katanya ahlus sunnah, mereka banyak yang tidak mengetahui akidah yang satu ini. Bahkan lisan mereka masih ringan mencaci maki pemimpin. Ya, ini lihat ini sebentar lagi, padahal masih 2 tahun lagi ya. Ya, tapi panasnya tuh sudah mulai terasa sampai sekarang itu. Ya, bukan cuman orang-orang awam yang ikut hiruk pikuk politik ini. Ya, yang ikut hiruk pikuk politik ini juga orang-orang yang katanya ngaji sunnah. Bahkan ustadz-ustadznya juga sebagian di antara mereka ikut terombang-ambing di dunia perpolitikan, na'udzubillah. Itu muncul nanti. Antum kalau pemilu itu siap-siap panen antum. Ya. Siapa selama ini dai-dai yang katanya salafi namun ternyata hanya dompleng istilah salafi. Itu antum panen itu. Bisa antum saksikan itu. Oh, fulan berguguran satu. Oh, fulan gugur, fulan gugur. Keluarkan mereka dari ahlus sunnah sudah.
Jangan mengambil ilmu lagi dari orang-orang demikian. Kampanye politik, ya, menjatuhkan pemimpin, ya, seperti yang terjadi di ya, pemilu tahun lalu. Muncul dai-dai yang mencela penguasa, menjulukinya dengan ojo kui, ya, menjulukinya dengan meloroti umat. Itu bermunculan orang-orang seperti ini. Ya. Baik. Kata beliau, waqad qarrarahu a'immatuna min ahli sunnati min salafina salihin wa saghahu Syekhul Islam rahimahullah wa huwa anna min usuli ahli sunnati wal jamaati as-sabra ala jawril a'immah wa adamal khuruji alaihim wa adama munabadatihim. Dan akidah ini telah ditetapkan oleh para imam-imam ahli sunnah dari kalangan salaf. Bahkan sampai sekarang para ulama-ulama menegaskan akidah yang satu ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya termasuk di antara pokok akidah ahli sunnah bersabar dengan kezaliman pemimpin. Ya, bersabar dengan kezaliman pemimpin dan tidak memberontak kepada mereka, tidak melepaskan baiat kepada mereka. Ya, sedolim apapun selama masih muslim tetap pemimpin kita. Apa yang diperintahkan wajib untuk ditaati, kecuali kalau memerintahkan maksiat. Sudah, itu konsepnya. Simple. Baik, kata beliau, tadi dikatakan di antara pokok akidah ahli sunnah adalah sabar dengan kezaliman pemimpin. Li annal amra ya'ti min hahuna wa asyara ila sama, la ya'til amru min hahuna wa asyara ila al-ardi, kama qala al-Hasan rahimahullah. Wabtila'ullah tabaraka wa ta'ala la yudfa'u bil akuf wa innama bil istiqanati wal istighfari was sabr. Kata beliau, kalau ada kezaliman dari pemimpin, maka yakini itu musibah. Yakini itu musibah. Namanya musibah itu datang dari sana, bukan datang dari sini. Tahu maksudnya? Datang dari sana maksudnya siapa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan datangnya dari bumi, tapi dari langit datangnya musibah itu. Maka kalau Anda tahu kezaliman pemimpin itu adalah musibah yang Allah timpakan kepada mereka, maka tidak ada cara untuk mengangkat musibah itu kecuali dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dengan musibah tersebut. Antum kalau ditimpa musibah-musibah berupa sakit misalnya, ya, ketika antum ditimpa musibah berupa sakit, apa yang antum lakukan? Menyalahkan orang yang ada di bumi itu, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan tetangga. Tidak ada yang disalahkan. Memang murni musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu menjadikan kita muhasabah. Karena tidaklah musibah datang kecuali karena apa? Karena dosa-dosa, karena kemaksiatan-kemaksiatan kita. Allah mengatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah musibah datang kepada kalian kecuali karena sebab tangan-tangan kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Allah timpakan kepada mereka musibah itu sebagai bentuk balasan Allah atas maksiat yang telah mereka lakukan dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Kalau ada kezaliman dari pemimpin, maka itu adalah karena sebab dosa-dosa kita. Harusnya kita yang disalahkan. Harusnya kita yang introspeksi diri. Bukan malah menyalahkan pemimpinnya, tidak. Kita yang harusnya disalahkan karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim kepada sebagian orang zalim yang lain agar mereka merasakan apa yang mereka perbuat selama ini.
Qala al-Imam Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah. Berkata al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'azzamus sultana wal ulama. Senantiasa manusia itu dalam kondisi yang bagus sepanjang mereka menghormati, memuliakan para pemimpinnya dan memuliakan para ulama. Fa in 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka memuliakan dua elemen ini, yaitu pemimpin dan ulama, maka Allah akan memperbaiki dunia mereka dan Allah perbaiki akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Namun kalau mereka tidak menghormati dua elemen ini, pemimpin dan ulama, maka mereka sejatinya sedang merusak dunia mereka sendiri dan merusak akhirat mereka sendiri. Ya, ini kata al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bersama bahwa akidah ahli sunnah itu bukan hanya mendengar dan taat kepada pemimpin saja, namun termasuk di antara bentuk menghormati pemimpin yaitu tidak menyebarkan aib-aib pemimpin di depan umum. Ya, Al-Imam Asy-Syaikh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubi al-umara. Kata beliau, bukan termasuk manhaj salaf, yaitu mengumbar aib-aib penguasa di depan umum. Ya, mengumbar aib-aib penguasa di depan umum. Nah, ini kita dapati sebagian orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Mereka itu menganggap bahwa akidah kita terhadap pemimpin itu cukup mentaati saja. Kita taat kepada pemimpin, ya, dan kita tidak memberontak kepada pemimpin. Namun ternyata kehormatan pemimpin tidak dijaga. Ya, kita dapat di sebagian orang gitu, saya taat kok sama pemimpin kok. Ya, saya patuh kok sama pemimpin, saya tidak memberontak kepada pemimpin kok. Ya, tapi sama saja lisannya dia mengumbar aib-aib pemimpin. Nah, itu kita dapati dari konten Instagram, ya, yang kemarin kita peringatkan kaum muslimin untuk tidak mengambil ilmu dari orang ini. Ya, fulan ini Instagram ini jatuh dalam perkara mencaci maki pemimpin di salah satu kontennya. Ya, saya sengaja nggak tampilkan karena menyebutkan nama-nama orang dalam kontennya tersebut, tapi nanti insya Allah bisa dicek sendiri. Tapi dia mengatakan dia sedang mengomentari logo halal. Kenapa logo halal itu kok dirubah? Ya, dia mengatakan bahwa kita ahlu sunnah harus mendengar dan taat kepada pemimpin, bla 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 bla, dia dikasihkan itu. Terus kemudian dia mengatakan, saya tidak sedang membela pemimpin, saya sedang tidak membela menteri, yang dimaksud menteri agama. Saya tidak sedang membelanya. Bagaimana saya membela seseorang yang dulu pernah mengusir ustadz saya ketika kajian di Sidoarjo? Ya, bagaimana bisa saya membela orang ini yang telah mengusir ustadz saya ketika dulu di sini? Itu sudah kejadian lama. Ya, itu aibnya pemimpin. Nah, aibnya pemimpin diumbar sama dia. Meskipun dia mengatakan, oh kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, ini akibatnya kalau tidak memiliki ilmu, lancang berbicara. Nggak memiliki akidah, namun lancang berbicara tentang masalah akidah, jadinya sesat dan menyesatkan. Ya, maka hati-hati dengan ruwaibidah seperti ini. Dan banyak model-model seperti ini. Nggak cuman fulan ini saja, cuman memang yang paling parah fulan ini. Baik.
Wa qala al-Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, mathalul islami was sultani wan nas mathalul fustati wal amudi wal atnabi wal autad, fal fustatul islam wal amudus sultan wal atnabu wal autadun nas wala yasluhu ba'duhu illa bi ba'din. Kata beliau, Ka'ab al-Ahbar mengatakan, permisalan pemimpin atau permisalan Islam, pemimpin dan rakyat itu permisalannya, perumpamaannya seperti tenda, kemudian tali, tiang dan pasaknya. Ya. Tenda itu adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah pemimpin dan pasaknya itu adalah rakyat. Maksudnya apa? Tenda tidak akan bisa tegak kecuali dengan pasak dan kecuali dengan tiang dan tali. Berarti demikian juga gitu. Islam itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya kepemimpinan tersebut. Lebih dalam lagi, kata beliau, ulima bid-darurah min dinil Islam annahu la dina illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imamah wala imamata illa bi sam'in wa ta'ah. Dan sudah diketahui bahwa agama Islam itu menegaskan bahwa tidak akan tegak agama kecuali apabila kaum muslimin itu bersatu. Kecuali kaum muslimin itu bersatu. Dan tidak akan terjadi persatuan kaum muslimin kecuali apabila ada pemimpin. Dan pemimpin tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali apabila rakyatnya itu taat dan mendengar kepada pemimpin tersebut. Maka intinya kembali kepada poin ini, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatwanya, beliau mengatakan yajibu an yu'raf anna wilayata umurin nas min a'zami wajibatid din wa alla qiyama lid-dini wad dunya illa biha fa inna bani adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima' li hajati ba'dihim ila ba'd wala budda lahum indal ijtima'i min ra'sin. Kata beliau, wajib untuk diketahui bersama bahwa mentaati pemimpin itu termasuk di antara perkara yang diwajibkan, bahkan kewajiban, salah satu kewajiban yang terbesar, mentaati pemimpin itu. Karena agama tidak akan tegak, dunia tidak akan tegak kecuali dengan kepemimpinan. Dan bahwasanya Bani Adam, manusia, kemaslahatan mereka tidak akan bisa tercapai kecuali apabila mereka berinteraksi sosial satu dengan yang lain. Sahih jamaah. Kemaslahatan kita ini, duniawi kita, itu tidak akan bisa tercapai kecuali adanya interaksi sosial. Karena manusia makhluk sosial. Kita ini membutuhkan nggak satu dengan yang lain? Membutuhkan. Dan interaksi sosial sesama kita tidak akan bisa terwujud kecuali dengan kepemimpinan, kecuali dengan adanya pemimpin yang mengatur. Ya. Ya, karena ya Syekhul Islam juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, annas sultan dhillullahi fil ard. Pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi ini. Ya, pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi ini. Kemudian beliau mengatakan situ nasana min imamin jair aslahu min lailatin wahidatin bila imam. 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang, itu lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Ya, antum sudah berapa tahun dipimpin sama pemimpin yang zalim? 60 tahun sudah. Ya, sedolim apa sih? Kok kayaknya lebay banget. Apa yang terjadi kalau misalnya satu malam tanpa pemimpin?
Ya sudah, entek kita jamaah, habis sudah kita. Satu malam tanpa pemimpin, habis itu satu negeri itu. Nyawa-nyawa melayang semuanya. Terjadi hukum rimba. Ya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Nggak bisa bayangkan sudah. Makanya karena pentingnya tansibul imam, pentingnya mengangkat pemimpin ini, sampai-sampai para sahabat sepakat mereka menelantarkan jenazah Nabi SAW. Bukan berarti digeledak, no, enggak. Maksudnya ketika Nabi wafat, mereka menunda untuk menguburkan jenazah Nabi SAW. Demi apa? Demi menetapkan pemimpin dulu. Bayangkan, jadi ketika Abu Bakar itu ditetapkan sebagai khalifah, jenazahnya Nabi itu masih belum dikubur. Saking pentingnya kepemimpinan itu, sampai mereka menunda mengubur jenazah yang mulia Nabi SAW. Jadi pentingnya pemimpin itu. Jangan dianggap perkara pemimpin ini adalah perkara yang remeh, perkara yang receh, enggak. Agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin. Urusan dunia kita juga tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin itu. Kemudian kata Syekhul Islam, wa tajribatu tubayyinu dzalik. Fal wajibu ittikhadul imarati dinan wa qurbatan yataqarrabu biha ila Allah, fa inna taqarruba ilaihi fiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurbat, wa innama yafsudu fiha halu aktsarin nas libtigha'ir riyasati wal mal. Kata beliau, dan pengalaman membuktikan hal tersebut. Maka wajib bagi kita untuk menjadikan taat kepada pemimpin sebagai bagian dari agama. Kepemimpinan itu bagian dari agama. Bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya jemaah, kita ini cobalah mindset kita itu mulai dibenahi. Anda taat kepada pemimpin, ya, Anda taat kepada pemimpin, yakini itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini ketika Anda taat kepada pemimpin, Anda sedang nurut kepada Allah, yang mana Allah memerintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau Anda punya konsep seperti ini, maka dimanapun Anda berada, dilihat orang atau tidak dilihat orang, ada polisi atau tidak ada penegak hukum, Anda tetap apa? Taat kepada pemimpin. Ya. Namun didapati sebagian orang taat itu sama peraturan kalau misal cuman ada apa? Ada aparat, ada penegak hukum. Ya, ketok teko adoh ono ijo-ijo. Langsung digawe helme. Ya. Kelihatan ada polisi, langsung dikurangi kecepatannya. Langsung mandek di lampu merah. Padahal kalau nggak ada polisi apa? Terabas. Ya, ini karena dia tidak menganggap taat kepada pemimpin sebagai bentuk ibadah. Beda kalau misalnya dia taat kepada pemimpin itu memang bentuk ibadah. Nggak ada penegak hukum, dia tetap taat rambu-rambu lalu lintas itu. Ini hanya contoh rambu lalu lintas saja ya. Padahal banyak peraturan-peraturan pemimpin yang itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan agama Allah. Tadi konsepnya. Kalau pemimpin mewajibkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, dan itu tidak melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya apa? Wajib. Dan ini pernah kita bahas secara rinci di pembahasan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, tindak tanduk penguasa. Saya tanya kepada antum, kalau pemimpin memerintahkan perkara yang sunnah, kalau perkara yang wajib, ya sudah tetap wajib dilakukan. Pemimpin memerintahkan Anda sholat 5 waktu, maka hukumnya sholat 5 waktu apa? Wajib. Masih gak dikongkon pemimpin, ya tetap wajib. Baik, sekarang sunnah. Pemimpin memerintahkan kaum muslimin untuk sholat duha misalnya. Ya, pemimpin memerintahkan rakyatnya yang muslim untuk melaksanakan sholat duha. Misalnya itu. Maka sholat duha ini statusnya itu dalam fikih apa? Sunnah. Tapi ketika ada perintah dari pemimpin berubah menjadi wajib. Kenapa kok berubah menjadi wajib? Karena Allah memerintahkan untuk taat kepada siapa? Pemimpin. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi wajibnya itu bukan dari sisi hukum fikihnya, tapi wajibnya dari sisi apa? Pemimpinnya. Yang ketiga, pemimpin memerintahkan Anda untuk melakukan hal-hal yang mubah.
Mubah. Contohnya apa? Itu taat rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu hukumnya apa sih? Secara fikih? Loh, kok wajib? Secara asal dalam hukum fikih mubah. Pakai helm fadhol, nggak pakai helm silahkan. Lampu merah berhenti silahkan. Mau jalan terus juga silahkan. Lawan arus juga monggo. Secara asal hukum fikih. Namun ketika ada perintah dari pemimpin, maka berlaku ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sehingga menjadi apa hukumnya? Wajib. Kalau pemimpin memerintahkan yang makruh, bagaimana sikap Anda? Pemimpin memerintahkan yang makruh, sesuatu yang makruh, lawannya sunnah. Ditaati atau tidak? Tetap ditaati. Apa kira-kira? Tetap ditaati. Baik, maka kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yunzar, dilihat. Kalau pemimpin memerintahkan yang makruh itu karena ada maslahat yang ingin dicapai, maka wajib ditaati. Namun kalau pemimpin memerintahkan yang makruh itu tidak ada maslahatnya, maka tidak ditaati. Contoh misalnya, pemimpin melarang kita untuk melaksanakan umroh. Ya, umroh hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau dilarang, apa lawannya sunnah? Makruh. Antum masih ingat nggak? Dulu beberapa tahun yang lalu ada aturan visa progresif. Pernah tahu nggak? Bagi yang sudah pernah umroh, ya tidak boleh umroh lagi sampai 2 tahun kalau nggak salah ya. Ya. Kalau Anda umroh lagi, maka Anda kena denda progresif. Berapa kalau nggak salah ya? 7-8 juta rupiah dendanya itu. Lumayan itu. Ya. Tapi dilarangnya kita dari umroh ini merupakan sesuatu yang makruh karena sunnahnya umrah berulang-ulang. Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhanba kama yanfil kiru khabathal hadid wal fiddah wal dhahab wal fiddah. Sering-seringlah kalian melaksanakan haji dan umrah karena dua ibadah ini itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian sebagaimana bara api bisa menghapuskan karat yang ada di besi dan di emas dan di perak. Ketika ada progresif ini, Anda terhalang dari melakukan sunnah ini. Tapi ada tujuan yang hendak dicapai. Apa itu? Supaya tidak crowded, supaya tidak tertumpuk. Ya, yang mana nanti menyebabkan berdesak-desakan, uyel-uyelan sampai akhirnya ada yang meninggal. Makanya haji itu dibatasi. Ya, haji dibatasi. Orang akhirnya nggak bisa berangkat haji karena ada pembatasan kuota ini. Apa yang terjadi kalau misalnya dibuka total tanpa ada kuota-kuota? Gimana jadinya? Gak karuan. Maka ada maslahatnya, wajib untuk ditaati. Padahal ini makruh. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, misalnya cadar. Ya, cadar. Pemerintah melarang wanita-wanita menggunakan cadar, menggunakan niqab. Apa alasannya? Nggak ada. Ya saking kata pemerintah nggak boleh ada atribut-atribut Arab katanya. Nggak boleh ada atribut-atribut Arab di negara ini. Kalau ada pemimpin ngomong seperti itu, melarang seorang menggunakan cadar, maka tidak ditaati. Ya, karena nggak ada maslahatnya. Ya. Kecuali kalau Anda mau foto KTP, ya dibuka cadarnya. Ya, tapi minta khusus yang apa? Khusus yang perempuan yang mutu. Dan sebagian ini kecamatan ada, atau SIM juga ada khusus perempuan. Ya. Ana sempat lihat di
Mana itu? Pakai ada tabirnya gitu. Jadi khusus buat yang muslimah bercadar. Ya insya Allah kedepannya dibikin seperti itu. Tapi kalau pemimpin memerintahkan yang haram, bagaimana sikap antum? Ditaati? Enggak boleh ditaati. Tapi tetap pemimpin enggak? Tetap. Jangan terus memerintahkan yang haram, enggak dianggap sebagai pemimpin, tidak. Dia tetap sebagai pemimpin, namun mana perintahnya yang haram tidak untuk ditaati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang mendengar dan taat kepada pemimpin ini masih panjang karena banyak bab-bab yang dibahas dan banyak penyimpangan-penyimpangan dan syubhat-syubhat yang beredar berkaitan dengan akidah yang satu ini, terutama dari kalangan orang-orang Khawarij. Di antara syubhat mereka, pemimpin itu, tapi jangan wis nanti antum pulang bawa syubhat, wis tanggung TI pertemuan depan. Tapi ya kawan, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.